cukup. Manusia itu dengan dirinya sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia sudah cukup. Dengan dirinya tok. Nggak usah Quran, nggak usah Injil, nggak usah apa-apa. Nggak usah sekolah, nggak. Asal kamu jadi manusia, aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, ini beneran. Tapi kan manusia pemalas, dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya tuh, kakaknya tuh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling karena ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu. Diracun aja tuh anaknya. Upamanya gitu ya, upamanya. Dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya. Kan tidak ada relevansinya toh. Kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran, di terjemahan disebut, dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang pasti untuk diwariskan toh, Ustaz? Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sopo? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, katakan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan. Karena rasonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan itu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak-tak teriak. Enggak tuh kono tak-tak teriak pada gitu. Maksudnya tadi, jadi ada kacang dibungkus apa? Tepung digoreng keras. Kalau makan tuh tak teriak gitu. Nah, itu terus disebut tak-tak teriak. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya Desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Swideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya, ya toh, bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok, kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri, Adam sudah bisa menjadi manusia, bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas ya.
Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa bilang sama saya siap Cak di penjara tamati saiki aku gak pomas, cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu tak apa-apa? Ini ketemu Habib Anis belain ya. Maksud titip bojomu itu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer ya, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang. Saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup. Asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, dia gede banget. Saya kecil begini, dia nangis di sini saya, guguk-guguk itu, terus dia kasih berkas. Saya salah. Tapi yang lebih salah adalah komandan saya. Kan gitu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup seharusnya ada yang dihukum mati, kan gitu, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya, ibaratnya itu tak kei map, maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa. Muncul mushaf kecil semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka. Makin lama makin rakus lagi, makin perang-perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin. Kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur. Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil. Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan. Bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu, ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah. Yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi
Rasulullah datangkan untuk integrasi, tidak ada suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas atau universalisme, kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku, ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku Ahmadiyah, ada suku MTA, LDI, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya dia apa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang meneruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu, tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku? Kan begitu. Betul nggak? PAN itu ada kepala sukunya Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja. Raja tuh. Dan ternyata pelembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting. Ya toh? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada pelembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambahi serban, tambahi jubah, terus assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan. Jadi seolah-olah demokrasi, tapi semua ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan. Terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu. Cuman itu toh. Tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang. Dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh. Anda sudah punya mushafnya itu. Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu. Anda sudah punya. Dan itu lengkap. Sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi. Itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga. Kan sudah kita hindarkan Ma'iyah tidak menjadi lembaga, tidak menjadi organisasi, tapi mengorganisme dia. Dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu teman-teman sekalian. Ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta, kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.